Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita masih melanjutkan dalam sesi ini teologi mistik. Hidup mistik itu bermula dari pengalaman mendalam terhadap tercurahnya kasih ilahi yang diawali dari penerimaan hidup kontemplasi dengan menikmati rasa lembut, menghibur dalam hadiratnya, dan berlanjut tercurah dan menyala dalam kehidupan. Itu ciri mistik. Jadi ciri mistik seseorang, orang itu harus memiliki sebuah pengalaman bersama Tuhan secara mendalam. Jadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang wah, sesuatu yang excellent, sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau dapat digambarkan perjumpaan seseorang dengan Tuhan itu seperti orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Sesuatu kebahagiaan yang tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Dan itu tidak bisa dialami oleh orang-orang Kristen yang sekedar keturunan. Dari kakek buyutnya sudah Kristen, kakeknya Kristen, bapaknya Kristen, anaknya Kristen, dan kemudian dia cucunya Kristen. Oleh sebab itu kita perlu memahami sebuah kebenaran. Ciri kehidupan mistik Kristen, ciri kehidupan supranatural dalam kekristenan, dalam buku saya adalah kekristenan yang supranatural, diawali dengan Tuhan yang tidak kelihatan, itu menjadi kelihatan. Tuhan yang tidak nampak menjadi nampak di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kekekalan menjadi kekinian di dalam Yesus Kristus. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang luar biasa. Itu yang dialami seseorang, bagaimana seseorang bisa mengerti kapan, saat apa, di mana dia menjumpai pribadi Yesus ini. Sebabnya orang yang menjadi pengikut Kristus, dia harus mengerti siapa Kristus itu sendiri. Dan bagaimana dia mengalami pribadi ini secara mendalam. Dalam bahasa buku tadi, penerimaan hidup secara kontemplasi. Kontemplasi itu adalah sebuah perenungan, sebuah meditasi, di mana meditasi itu menyatu dengan, bersatu dengan Allah sendiri. Maka kita bisa memahami apa yang namanya Immanuel. Immanuel itu adalah Allah yang menyatu di dalam diri kita. Oleh sebab itu sebuah kebenaran ini penting, maka kebenaran ini akan menyatakan kepada kita bahwa kontemplasi itu menjadikan kita menyala-nyala. Di satu tempat kita berdiam diri, di satu tempat kita begitu cool, di satu tempat kita begitu tenang, di satu tempat di mana kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Sesudah itu kita keluar, kita akan menyala-nyala dalam hidup kita. Dalam slide saya di sana dikatakan kebenaran kepada kita. Slide itu menyatakan kepada kita sebuah hal yang sangat penting sekali, yakni hidup dalam kontemplasi. Jadi kita melihat sebuah kebenaran itu secara step by step, kebenaran itu nyata buat kita.
Oke, mari kita lihat selanjutnya sebuah kebenaran itu ada bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya kita memahami sebuah kata mistisisme. Kalau dalam Islam itu disebut tasawuf atau kaum orientalis barat yang disebut sufisme. Kata sufisme sendiri dalam istilah orientalis barat khusus dipakai untuk mistisisme agama Islam. Sufisme tidak dipakai untuk mistisisme yang terdapat dalam agama-agama lain. Kalau mistisisme itu sudah berkelas, saudaraku yang kekasih. Mistisisme atau tasawuf mempunyai tujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Jadi bagi orang-orang yang sudah kelas sufi, buat saudara kita yang beragama Islam, kalau kelasnya sufi, itu sudah kelas paling top. Sudah tidak ada keinginan duniawi. Tidak ada lagi keinginan dosa, kedagingan. Maka yang dicari hanya Tuhan saja. Maka dalam arti kontemplasi sendiri adalah perenungan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Berkontemplasi artinya kamu merenung dan berpikir dengan sepenuh hati akan suatu hal. Biasanya kontemplasi dilakukan pada akhir tahun untuk evaluasi pekerjaan, pencapaian, ataupun target-target yang telah ditetapkan pada awal tahun kemarin. Jadi kontemplasi itu perenungan diri, meditasi. Meditasi itu dalam bahasa Ibraninya memiliki arti komat kamit murmur. Komat kamit mengucapkan satu kata. Oleh sebab itu mungkin kita melihat saudara-saudara kita yang sudah kelas sufi, dia menggunakan tasbihnya dan mengucapkan nama Allah, nama Allahnya. Berulang kali sahabat-sahabat saya tanya, mereka mengucapkan sudah berapa kali? Sudah 200 kali, Pak. Itu luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dia merenung, menyatu dengan apa yang dia ucapkan. Menyatu dengan apa yang dirindukan. Menyatu apa yang menjadi hasrat hatinya. Dan kelas-kelas kontemplasi ini perenungan di mana perenungan itu menyatu dengan jiwa. Kalau Alkitab berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Orang ini sedang meditasi, sedang menyatu dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kuk itu bahasa Inggrisnya yoke, ya, yang berasal dari dasar kata yoga. Yoga itu menyatu. Orang ateis kalau yoga dia menyatu dengan alam sekitarnya. Sementara Yesus berkata pikulah kuk. Kuk itu gandar. Kita menyatu dengan Tuhan. Tidak mungkin kita menyatu dengan letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu dan berbeban itu sudah diberikan kelegaan kok. Wis lego, bahasa Jawa bilang. Sudah lega. Ketika orang sudah lega, sudah free. Tidak lagi memikirkan persoalan, masalah, beban, tekanan. Tidak lagi memikirkan segala perkara keduniawian yang membuat letih, yang membuat lesu dan berbeban berat. Kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya, itu orang-orang yang sudah kelelahan dan overload. Bebannya sudah begitu luar biasa. Maka perlu dipahami, perlu dimengerti. Orang tidak bakal memikul kuk
gandar yuk atau yoga bersama Kristus, kalau dia masih terseret menyatu dengan letih lesu dan berbeban berat, masih menyatu dengan keduniawian, masih menyatu dengan ego, masih menyatu dengan dosa, masih menyatu dengan kebencian, kemarahan. Dia tidak bisa meninggalkan. Kalau dia tidak bisa meninggalkan, dia juga bisa menyatu dengan Allah. Kenapa ketika Allah berkata kepada Abraham, pergilah dari tanah leluhurmu. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebenarnya Allah mau mentransformasi kekuatan, mentransformasi kuasa, mentransformasi segala berkat kalau dia meninggalkan tempat leluhurnya. Ur Kasdim dia tinggalkan. Jadi selama Abraham tidak tinggalkan tempat itu, dia nggak sampai bisa Kanaan, bukan? Maka Yesus berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk kita pergi, kita harus meninggalkan tempat kita. Pergilah ke Taman Mini, saya harus meninggalkan rumah saya di Gading Gria. Kenapa? Ketika saya meninggalkan rumah saya di Gading Gria, saya berjalan, saya melangkah, saya pergi, saya bisa ke Taman Mini dan menikmati hiburan di sana. Sampai kapanpun juga ketika saya tidak meninggalkan rumah saya tidak akan sampai di Taman Mini dengan berbagai macam keindahan yang ada di sana. Artinya apa? Artinya saya masih terkungkung. Ya di zaman modern sekarang bisa saja kita bisa ke Taman Mini tanpa pergi, iya, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui banyak hal bisa. Tapi berbeda kalau kita datang sendiri, suasananya berbeda, dan banyak hal yang bisa kita nikmati tidak hanya secara online, tapi ketika kita onsite, kita dapat menikmati yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita perlu mengerti bagaimana kita berkontemplasi, kita menyatu dengan Tuhan. Ada hasrat, ada hati di mana Allah sendiri berkata barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dan kerinduan Allah itu ya memang menyatu dengan kita. Allah yang unseen, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang adikodrati, Allah yang roh. Karena Allah adalah roh. Dia mau menjadi daging, dia mau menjadi manusia, supaya kita satu habitat, satu entitas. Bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Ya nggak nyambung, entitasnya berbeda. Dia roh, sementara kita adalah daging. Nggak bisa. Maka Allah yang roh itu menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dan kemudian dia masuk di dalam diri kita melalui kuasa Roh Kudus. Entitasnya sama. Kita tidak akan bakal bisa menyatu dengan setan, kuntilanak, gendruwo, atau wewe gombel, atau silak kukuina, atau begu ganjang. Nggak bisa menyatu. Karena apa? Entitasnya berbeda. Allah juga kalau tidak hadir di dalam diri Yesus, bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah? Karena Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan. Jadi mau melihat Allah Sang Khalik pencipta langit dan bumi, lihatlah pribadi Yesus. Mau lihat apa? Karakternya Allah bagaimana? Lihatlah pribadi Yesus. Bagaimana perkataan Allah? Lihatlah perkataan Yesus. Bagaimana pola pikir Tuhan? Pola pikir Tuhan semesta langit itu ada di dalam Yesus Kristus. Sekalipun dia manusia, dia dalam bentuk manusia, tidak bisa disangkal pribadi ini adalah gambar wujud Allah. Sehingga ketika kita berkontemplasi, kita layak dan diberi kesempatan untuk
Dia ada di dalam diri kita. Mari kita memahami dengan jelas, mari kita memahami dengan benar bahwa tidak akan seorang pun di mana orang itu dapat menyatu dengan Allah Sang Khalik langit dan bumi. Kalau Yesus tidak hadir, maka Alkitab berkata berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Artinya apa? Berbahagialah bangsa yang Sang Khaliknya adalah Tuhan. Kalau dalam terjemahan lama di sana YHWH, Yahweh. Tapi harus dipahami bahwa Allah Sang Khalik langit dan bumi itu hadir di dalam diri Yesus Kristus. Yang kita perlu pikulah yoga itu untuk menyatu. Maka tubuh kita menjadi bait Allah, di mana Allah ingin membersihkan, Allah ingin bertata di dalam hidup kita. Dia ingin berdaulat di dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang berkontemplasi adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi diri sejauh mana pencapaian kekristenannya. Apakah dari dulu sampai sekarang adakah pertumbuhan iman? Adakah rasa kerinduan itu semakin menggebu-gebu atau hilang? Rata-rata Kristen turunan adalah Kristen yang agamawi. Dia cukup datang di gereja, dia cukup memberi kolekte, dan hidupnya terserah bebas. Tetapi orang-orang yang berkontemplasi, orang-orang yang hidup mistik, orang-orang yang tidak ceroboh memperhatikan perkataan, pikiran, tingkah lakunya, menjadi orang-orang yang serius semakin mencari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran selanjutnya mengatakan kepada kita, kita perlu memahami betapa pentingnya kita berkontemplasi. Karena kata mistik atau misteri dalam bahasa Latin mysterium atau Yunani mistes, itu punya arti bungkam. Arti bungkam itu ya tidak berbicara, rahasia. Rahasia. Hubungan kita dengan Tuhan itu sebuah rahasia yang sangat mendalam, sangat privasi. Lawang hubungan suami istri aja hubungan privasi kok. Hubungan suami istri adalah hubungan personal, hubungan pribadi yang orang lain tidak bisa masuk. Demikian juga pribadi Tuhan itu pribadi yang luar biasa yang masuk di dalam hidup kita hari demi hari. Maka kita memiliki sebuah kesadaran terhadap kenyataan yang tunggal, yakni sebuah cahaya kearifan cinta yang mutlak yang Allah miliki akan turun menjadikan setiap orang yang mencari dan menemukan Dia menderita demi cintanya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu tidak murah. Mesti ada pengorbanan. Mesti ada yang dikorbankan. Tidak mungkin tidak ada yang dikorbankan. Harus dikorbankan. Kalau seseorang sudah mengorbankan yang dimilikinya, maka dapat dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang serius mencari Tuhan. Dapat dikatakan dia ahli mistik. Karena cinta mistik ini menghantarkan jiwa setiap orang atau si ahli mistik ini ke hadapan ilahi bagaikan elang yang membawa mangsanya, yakni memisahkannya dari segala yang tercipta dalam waktu. Jadi orang yang mencintai Tuhan, orang yang serius menemukan Tuhan, maka dia bagaikan elang, datang kepada Tuhan, tidak lagi menuntut,
Datang kepada Tuhan tidak lagi meminta, datang kepada Tuhan memberi. Memberi cintanya, memberi kasihnya, memberi penyembahannya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang model begini menjadi orang-orang yang disebut dalam tanda kutip ahli mistik, mistikos, atau misteri, atau misterium, mistes. Dia tidak perlu bercerita banyak, dia tidak perlu ngomong banyak, tapi kelakuannya menunjukkan kasihnya kepada Allah. Perkataannya menunjukkan perkataan apa yang Yesus katakan. Oleh sebab itu, kita perlu memahami sebuah kebenaran yang sangat penting. Kebenaran ini adalah kebenaran di mana teologi mistik itu jadinya ilmu yang merefleksikan dan mengajarkan kebijaksanaan, rahasia yang diperoleh melalui cinta. Hidup mistik bermula dari pengalaman mendalam terhadap tercurahnya cinta ilahi. Jadi kalau saudara belum pernah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami sesuatu yang sangat spektakuler, menjadi sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa, saudara belum berjumpa dengan Tuhan. Saya belum berjumpa dengan Tuhan. Kita masih menjadi pengikut agama. Kita masih menjadi pengikut denominasi. Kita masih menjadi pengikut gereja. Parahnya kita masih menjadi pengikut pendeta. Bagaimana kita menjadi pengikutnya Kristus? Menjadi pengikutnya Kristus, kita belajar teologi mistik adalah teologi yang merefleksikan sebuah kebijaksanaan rahasia. Pertemuan kita dengan Tuhan merupakan sebuah pengalaman yang mendalam. Sebuah pengalaman yang dahsyat. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Kita bisa meneteskan air mata karena cintanya. Kita bisa meneteskan air mata karena kasih yang luar biasa. Kita bisa meneteskan air mata karena pertolongannya. Kita bisa meneteskan air mata karena dosa dan kesalahan kita yang diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar teologi mistik ini tidak menjadikan kita sesuatu yang aneh. Tidak menjadikan kita sesuatu yang berbeda dengan orang-orang lain. Tetapi kita menjadikan diri kita lebih mendekat, melekat, menyatu dengan Tuhan. Kita tidak sedang berada dalam tahapan cinta Tuhan. Tapi kita sudah berada dalam tahapan bercinta dengan Tuhan. Bercinta itu intimate. Bercinta itu adalah hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri itu adalah sudah sangat privasi, yang orang lain tidak bisa masuk di dalamnya. Orang lain juga tidak bisa ikut-ikutan. Karena apa? Intimate dan sangat privasi. Kepuasan intimate ini hanya dinikmati secara personal, secara privasi. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi sangat privasi, akan menjadi sangat indah. Bahkan kita itu ketagihan. Kita ketagihan untuk mencari Tuhan. Rasanya kalau kita tidak ketemu Dia hari ini, kita ada kegelisahan mendalam. Rasanya kalau kita tidak berdoa hari ini, ada sebuah kegagalan. Ada sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Mayoritas di antara kita ketika kita tidak membawa HP, kita pergi, ada sesuatu yang hilang di HP kita. Ada sesuatu yang sangat-sangat kehilangan. Demikian juga kalau kita kehilangan Tuhan, seharusnya lebih mendebarkan kita. Oleh sebab itu, mistikos, mistik ini, kita harus bisa merefleksikan perkara-perkara besar yang datang daripada Tuhan dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga teologi mistik yang kita pelajari mengingatkan kita sampai menemukan Tuhan face to face dan
Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.